Kemudian sekilas kita akan membahas sedikit tentang dompet Bitcoin gitu. Kan kita tahu bahwa sistem teknologi blockchain, cryptocurrency itu semuanya berjalan secara online, dilakukan secara digital gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita berbicara soal dompet atau wallet itu bukan seperti wallet yang kita ketahui atau kita kenal biasanya kita pakai untuk menyimpan koin atau uang kertas atau untuk menyimpan kartu ATM atau kartu kredit atau menyimpan banyak hal lainnya gitu ya. Kalau dompet Bitcoin, bicara soal dompet Bitcoin itu sebenarnya fungsinya hanya untuk utamanya adalah mengelola kunci privat. Itu secara teknis gitu ya. Jadi isi dari dompet Bitcoin sebenarnya hanya kunci privat yang terasosiasi dengan address yang kita miliki. Jadi misalnya kita punya 10 address ya isinya 10 private key. Tetapi ada juga beberapa metode wallet di mana isinya hanya satu private key. Nanti untuk address-address lainnya akan di-generate dengan menggunakan private key yang tadi, master key namanya. Dengan satu master key akan dibuat beberapa master key, dibuat beberapa child key lainnya. Secara teknis kan tadi dipakai untuk mengelola kunci privat. Akan tetapi dari sisi pengguna kita juga bisa pakai untuk membuat transaksi. Artinya kalau persyaratan membuat transaksi adalah menyediakan digital signature yang tepat, digital signature tadi akan dibuat oleh kunci privat tadi yang terasosiasi dengan wallet Bitcoin yang akan kita pakai. Hanya kunci privat A terasosiasi dengan address A, ya artinya kita nanti akan membuat digital signature dari address A dengan menggunakan kunci A. Itu membuat transaksi Bitcoin. Kemudian dari sisi pengguna juga, kalau misalnya kita nanti tidak mengetahui berapa saldonya dari Bitcoin yang kita miliki, dari beberapa address yang kita punya, itu agak repot karena kita harus hitung manual. Oleh karena itu, wallet biasanya juga membantu kita untuk menghitung atau mengelola berapa jumlah saldo yang kita miliki. Wallet Bitcoin karena punya akses terhadap private key, artinya dia juga punya akses terhadap informasi public key atau address. Kemudian dia juga bisa menghitung berapa sih jumlah saldo atas masing-masing public key tadi. Jadi setelah dihitung, diakumulasi, dikalkulasi, kemudian ditampilkan ke dalam aplikasi milik kita. Kemudian ada beberapa tipe yang biasa dipakai, tipe dompet Bitcoin atau wallet Bitcoin yang bisa dipakai oleh orang-orang umum. Yang pertama berbasis web. Bisa berbasis web artinya ya kalau misalnya kita punya service provider gitu ya, itu tinggal login dengan username password, nanti kita bisa mengakses private key. Ada juga yang berbasis desktop ya. Jadi untuk di desktop ini nanti private key-nya disimpan di dalam desktop kita. Berbeda halnya ketika kita berbasis web, tadi private key-nya disimpan di dalam server milik pihak ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah wallet Bitcoin yang berbasis smartphone. Biasanya ini yang sering kita pakai berbasis smartphone karena ya portable, kemudian mudah diakses ya. Jadi nanti tinggal masukkan PIN atau dengan menggunakan face recognition, nanti tinggal kita bisa buka. Dan karena smartphone itu stabil, ada akses internetnya, makanya saldonya juga pasti akan terupdate dengan rutin gitu ya. Nah kemudian ada juga yang tipe berbasis hardware atau hardware wallet namanya. Nah ini biasanya untuk kita yang ingin tingkat keamanan lebih tinggi, itu kita menggunakan hardware khusus. Perbedaannya, hardware ini bentuknya seperti USB stick. Jadi dia hardware khusus yang dibuat memang untuk menyimpan atau mengelola kunci privat, kemudian membuat tanda tangan elektronik. Kemudian kunci privatnya sendiri kita tidak bisa akses secara langsung gitu ya. Jadi kita tidak bisa copy paste atau kita tidak bisa salin kunci privatnya dari hardware wallet. Jadi memang dianggap lebih aman gitu ya, karena memang desainnya atau pembuatannya sangat memikirkan keamanan gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya paper wallet atau dompet berbasis kertas. Ini adalah simple caranya dengan ngeprint private key gitu ya. Private key-nya di print. Beberapa provider seperti blockchain.com atau blockchain.info itu menyediakan 3 jenis gitu ya. Itu menyediakan 3 jenis wallet secara gratis untuk user. Ada web walletnya, ada smartphone walletnya, ada juga kita bisa mencetak private key
ke dalam paper atau dalam kertas. Tinggal kita print, kemudian kita simpan. Misalnya, keunggulannya dari paper wallet itu sebenarnya murah dan mudah disimpan gitu ya. Jadi tinggal disimpan di kertas, kita misalnya laminating, kemudian kita simpan di tempat yang aman, atau misalnya di safe deposit bag, SDB gitu ya. Jadi 3 tipe atau 4 tipe wallet tadi itu punya keunggulan dan kekurangan masing-masing tentu saja. Nah, kalau paper wallet ini keunggulannya adalah dia bisa dipakai untuk jangka panjang. Ya, jadi misalnya kita membeli 10 Bitcoin misalnya, kemudian kita ingin simpan dalam jangka waktu 10 tahun, tidak kita jual beli, kita bisa pakai paper wallet, kemudian kita simpan di safe deposit bank gitu ya. Jadi relatif lebih aman. Jadi misalnya handphone kita hilang, itu kalau misalnya di smartphone wallet beresiko gitu ya, kalau nggak ada backupnya. Kemudian web wallet juga beresiko, misalnya kalau providernya ada masalah keamanan. Kemudian kalau hardware wallet juga beresiko, misalnya hardware-nya rusak atau seed phrase-nya hilang, beresiko. Kalau paper wallet itu private key-nya ada di kertas, jadi lebih aman dari sisi, atau asalkan kertasnya itu aman. Kalau kertasnya tidak aman, misalnya dibaca orang lain, di fotokopi ya jadi tidak aman. Kekurangannya itu, jadi kalau kertas di fotokopi kita tidak tahu, atau kertas di foto orang lain bisa mendapatkan salinannya. Itu tidak akan terjadi misalnya di smartphone wallet. Kalau smartphone wallet orang lain mau lihat kan, smartphone ini kan biasanya di sebelah kita terus gitu, atau kita bawa terus gitu ya. Secara pribadi kita kelola dengan baik biasanya. Jadi kalau smartphone wallet relatif tidak kehilangan atau tidak kecurian private key gitu ya. Hanya saja nanti masalahnya adalah kalau kena hacking di walletnya, di smartphone-nya kena virus, nah itu bisa kecurian. Begitu juga dengan desktop wallet. Desktop wallet nanti kalau komputernya kena virus, nanti bisa ketahuan private key-nya. Jadi ada keunggulan dan kekurangan untuk masing-masing wallet. Bagaimana atau wallet mana yang paling sesuai, nah itu disesuaikan dengan kebutuhan. Atau kalau kita tanya lagi wallet mana yang paling aman, nah itu agak sulit jawab. Kalau misalnya per wallet cocoknya apa untuk jangka panjang, dan kalau kertasnya memang bisa kita kelola atau kita bisa amankan dengan baik. Kalau misalnya kita mau transfer dengan lebih rutin, itu bisa pakai smartphone wallet. Tapi kalau misalnya kita mau tingkat keamanan lebih tinggi, kita nanti pakai komputer atau laptop, itu bisa pakai hardware wallet. Kalau kita misalnya mau lebih statis gitu ya, atau di komputer, atau misalnya kita menggunakan server khusus, kita menggunakan server untuk melayani aplikasi, nah itu bisa pakai desktop, atau kombinasi antara hardware dengan desktop wallet, itu bisa.